Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen yang terhormat, Dr. Ai Siti Farida, SE, MSI, dan teman-teman semua. Kali ini kita masuk ke pembahasan analisis terhadap kewajiban dan ekuitas mata kuliah analisis laporan keuangan yang akan disampaikan oleh kami kelompok 3. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan dan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Salsabila Farani Masya, yang kedua ada saya sendiri, Sakila Milenia, dan yang ketiga ada Seli Hapita. Oke, sekarang mungkin kita bahas dulu apa sih kewajiban atau hutang. Jadi, kewajiban atau hutang adalah suatu keharusan untuk membayar sesuatu, bisa berupa barang, jasa, maupun uang, kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya. Nah, berdasarkan jangka waktu pelunasan, kewajiban atau hutang ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kewajiban lancar, yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Oke, kita bahas yang pertama dulu, ada kewajiban lancar. Jadi, kewajiban lancar ini sifatnya lebih ke jangka pendek dan cenderung dianggap masih hal yang biasa terjadi. Contohnya, utang kepada supplier, menunda membayar gaji pegawai, atau utang pembelian barang pokok atau produksi. Nah, itu masih dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Nah, kalau kewajiban jangka panjang, ini adalah jenis hutang yang sebenarnya berbahaya bagi perusahaan. Karena apa? Karena akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dan resikonya pun juga besar jika kita telat membayar. Karena semakin besar nominal yang kita pinjam, maka semakin besar pula bunga yang kita dapat. Dan resikonya adalah perusahaan mungkin akan bangkrut. Maka dari itu, sebisa mungkin perusahaan menghindari kewajiban jangka panjang ini. Sekarang kita masuk ke pengertian ekuitas. Jadi apa sih ekuitas itu? Ekuitas adalah seberapa besar hak pemilik perusahaan pada harta perusahaannya sendiri, atau bisa dibilang harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan tersebut. Pada materi analisis kewajiban dan ekuitas, ini ada pembagian lagi 9 subbab yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah analisis pertumbuhan hutang. Manfaat dari menganalisis pertumbuhan hutang ini adalah mengetahui perkembangan hutang pemerintah dari tahun ke tahun. Rumus pertumbuhan hutang ini adalah nilai hutang tahun ke N dikurangi nilai hutang tahun ke N dikurang 1 per nilai hutang tahun ke N dikurang 1 lalu dikalikan 100%. N di sini berarti tahun keberapa yang mau dicari tahu gitu pertumbuhan hutangnya. Oke, bagian kedua adalah rasio utang per kapita. Jadi rasio utang per kapita ini adalah ukuran nilai hutang pemerintah yang dinyatakan dalam jumlah yang dapat diatribusikan kepada setiap warga negara, tetapi tetap di bawah yurisdiksi pemerintah. Atau secara sederhananya, rasio utang per kapita ini adalah jumlah utang pemerintah per warga negara. Nah, rasio ini sering dihitung di tingkat nasional, tetapi juga berlaku di tingkat negara bagian, bahkan pemerintah kota. Tingkat rasio utang per kapita ini dapat menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan ketika kita menganalisis kemampuan pemerintah untuk terus membayar biaya layanan hutangnya melalui tingkat pendapatan pajak saat ini. Atau dengan kata lain, rasio utang per kapita ini dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi resiko gagal bayar obligasi pemerintah dan juga memberikan indikasi kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Untuk rumusnya, rasio utang per kapita sama dengan total utang per total jumlah penduduk. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau nama lainnya adalah total debt to equity ratio. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.
Rasio ini juga dapat mengindikasikan seberapa besar sih pemerintah daerah mungkin sudah over leverage gitu atau kelebihan hutang, dan jika kelebihan hutang itu harus segera mencari jalan keluar atau solusi untuk mengurangi hutang tersebut. Karena kinerja pemerintah daerah itu dikatakan baik apabila rasio yang dicapai itu kurang dari 1. Nah, karena semakin kecil rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan kemampuan daerah tersebut itu semakin baik. Untuk rumusnya sendiri, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total uang dibagi jumlah ekuitas dana. Dengan catatan, pertama, hutang atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Nah, dilihat dari jangka waktu pelunasannya, hutang dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang yang tadi sudah saya bahas di awal. Kemudian yang kedua, ekuitas atau equity adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Nah, ini ada contoh perhitungan rasio utang terhadap ekuitas. Ini kita mengambil data berupa laporan realisasi anggaran dan neraca pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2015-2016. Bisa dilihat sendiri rasio utang terhadap ekuitas dana tahun 2015 itu sebesar 8,29%. Dan tahun anggaran 2016 itu menurun menjadi 5,96%. Analisis utang terhadap ekuitas dananya terbilang mengalami ketergantungan terhadap pembiayaan utang, namun masih dalam tahap yang wajar dan tidak membebani keuangan pemerintah. Karena ini hasilnya adalah menurun, jadi utang yang ditanggung oleh masyarakatnya pun masih dalam batas yang wajar seperti itu. Baik, kita beralih pada subbab keempat tentang rasio utang terhadap aset atau nama lainnya adalah debt to asset ratio. Jadi rasio ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar sih aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Karena apabila hasil dari debt to asset rasionya tinggi, maka semakin tinggi pula resiko perusahaan dapat melunasi kewajiban atau hutangnya. Menurut ahli Kashmir, debt to asset ratio juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi. Nah, debt to asset ratio ini erat kaitannya dengan debt to equity ratio, karena debt to equity ratio ini adalah rasio yang mengukur hutang dilihat dari modal yang dimiliki perusahaan. Nah, kita bahas manfaat rasio utang terhadap aset. Itu yang pertama ada jumlah aset dan hutang yang dimiliki perusahaan itu dalam periode berjalan. Maksudnya dari rasio ini itu dapat kita ketahui keseimbangan antara jumlah modal dan juga aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah nilai debt to asset ratio yang tinggi mengindikasi besaran aset yang dibiayai modal itu relatif kecil. Karena DIR itu nyatanya berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya pada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah risiko atas pelunasan kewajiban jangka panjangnya semakin tinggi. Nah, hal ini nantinya bisa mempengaruhi penggunaan net profit margin yang dihasilkan laba, karena laba yang dihasilkan itu bisa saja dialihkan untuk melunasi hutang ketimbang meningkatkan rasio perputaran persediaan gitu, bila mana aset liquid yang dimiliki itu tidak memadai nantinya. Kemudian laba itu juga dibutuhkan nanti untuk mengukur return of asset. Karena return of asset ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah hutang yang tinggi nyatanya diikuti dengan beban bunga yang tinggi pula. Nah, ini sudah pasti ya, karena perusahaan itu perlu membayar angsuran hutang ditambah juga beban bunganya setiap bulan. Karena hal ini nanti mendorong perusahaan untuk memperhatikan current rasionya itu lancar bila debt to asset rasionya cenderung tinggi, seperti itu.
Nah, ini adalah rumus rasio hutang terhadap aset, itu total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian contohnya itu kita ambil dari PT KLM, itu diketahui memiliki total aset sebesar 5 miliar rupiah, sementara total kewajibannya itu mencapai 4 miliar, yang terdiri dari hutang bank dan juga hutang dagang. Dan dari data ini bisa kita ketahui besaran debt to asetnya itu kita hitung saja 4 miliar dibagi 5 miliar, kemudian kita kalikan 100% dan hasilnya adalah 80%. Ini artinya kebanyakan aset dalam PT KLM ini dibiayai oleh hutang. Tingginya DIR itu juga kurang baik bagi PT KLM, sehingga penting untuk PT KLM melakukan efisiensi serta menyediakan aset liquid untuk mengangsur hutang yang dimiliki. Oke, pada subbab kelima ini kita membahas analisis bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Kita mengambil studi kasusnya dari pemerintahan Yogyakarta tahun 2005 sampai 2007. Oke, ini agak banyak ya angkanya, jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Nanti untuk cara menghitungnya tinggal dimasukkan saja angkanya sesuai rumus. Dan untuk hasil dari analisis tahun 2005 sampai 2007 ini sama hasil analisisnya karena nilai DSCR-nya itu lebih dari 2,5 semua tiga-tiganya, yaitu sebesar 23,69 pada tahun 2005, kemudian sebesar 145,27 pada tahun 2006, dan sebesar 22,83 pada tahun 2007. Nah, jadi dilihat dari kemampuan keuangannya, ini layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCR-nya itu lebih dari 2,5. Nah, yang berarti itu mengidentifikasikan terjadinya arus kas yang positif. Nah, itu pendapatannya berarti cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunganya beserta biaya lainnya juga. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada subbab ke-6 tentang rasio utang terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, PDRB sendiri ini merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Nah, di sini posisi hutang pemerintah pada periode April 2020 itu sebesar 5.172,48 triliun. Nah, rasio hutang pemerintah terhadap produk domestik brutonya sebesar 31,78%. Tapi jika kita bandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret, itu rasio utang pada bulan April mengalami penurunan. Dari Maret itu sebesar 5.192,56 triliun dan rasio hutangnya itu sebesar 32,12%. Kemudian pada bulan April itu mengalami penurunan sebesar 31,78%. Nah, penurunan rasio ini disebabkan karena kurs rupiahnya itu terapresiasi. Selain itu juga dampak pandemi COVID-19 ini berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi global, bahkan diproyeksi hingga mengalami resesi. Kemudian kita masuk kepada subbab yang ketujuh, yaitu tentang rasio utang terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PAD dan menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali hutangnya dengan PAD. Jika rasio ini semakin rendah, maka akan semakin baik. Rasio PAD ini terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan total realisasi pendapatan, kemudian dikalikan 100%. Termasuk dalam PAD itu antara lain pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian pendapatan dari lama perusahaan daerah, dan lain-lain. Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan karena rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan, berarti semakin besar kemampuan pemerintah daerah sendiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.
Nah, apabila rasionya itu mendekati 100%, maka pembiayaan pembangunan itu sebagian besar ditanggung oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan sebaliknya, jika rasionya itu semakin kecil, maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan pembangunan dari pemerintah pusat. Baik, kita masuk kepada subbab ke-8 tentang rasio hutang terhadap total pendapatan daerah. Nah, rasio hutang terhadap total pendapatan daerah ini mempunyai rumus total hutang dibagi dengan total pendapatan daerah. Nah, ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total pendapatan daerah. Untuk contoh, berdasarkan pembagian pada 5 wilayah, rasio PAD itu terhadap total pendapatan wilayah di Jawa Bali mempunyai rasio yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya, yaitu sebesar 32,9%. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan daerah-daerah di wilayah Jawa Bali terhadap dana perimbangan dan dana transfer lainnya relatif tidak terlalu tinggi. Nah, karena daerah di Jawa Bali itu relatif lebih mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya untuk menutupi belanja. Hal ini berbeda dengan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang mana rasionya itu masih tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 6,3%. Namun demikian, secara umum kelima wilayah tersebut masih memiliki rasio PAD terhadap total pendapatannya itu masih di bawah 50%, yang artinya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pusat atau rasio kemandirian daerahnya itu masih tergolong rendah. Baik, sekarang kita sudah masuk kepada subbab yang terakhir, yaitu tentang analisis pertumbuhan ekuitas. Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi itu timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan pengertian laba menurut IAI dalam Chairi dan Ghazali adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penemuan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Kemudian besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan itu sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva ataupun hutang. Baik, terima kasih atas perhatiannya bagi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat materi yang telah saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.